Bismillah, sudah jadi kebiasaan kalau produk pertamanya sukses, maka penerusnya bakal ditunggu-tunggu. Termasuk TWS ber-ANC dengan harga terjangkau dari Moondrop ini. Iya, yang saya bahas ini adalah Space Travel generasi kedua. Sengaja saya beli varian warna hitamnya, biar nggak bosan karena tahun lalu saya tes yang putih. Style ala cyberpunk masih jadi andalan TWS Hype ini. Kali ini yang warna hitam berpadu dengan sentuhan hijau neon, sementara varian putih dikombinasikan dengan warna orange. Bentuk badge-nya nampak masih identik dengan stem kotaknya, case-nya juga masih open, yang mungkin memantik perdebatan di kalangan pecintanya. Memang jadinya lebih cepat diambil saat perlu digunakan, namun juga rentan tercecer saat disimpan di dalam tas. Jadi silakan sesuaikan dengan preferensi pemakaian masing-masing. Yang jelas saya beli seharga 480 ribuan sebelum diskon dan dapat spek seperti ini. Sudah menggunakan Bluetooth terbaru versi 6.0 dengan kodek SBC dan AAC. Kemudian menggunakan 13 mm beryllium plate diaphragm driver dan punya ANC serta transparansi tentu ya. Lalu dia punya NPU level hardware untuk AI noise cancelling alias ANC-nya dan punya low latency mode serendah 55 millisecond. Punya dual device connectivity dan per buds-nya punya baterai 35 mAh dengan 380 mAh baterai di charging case. Dan tentunya support aplikasi Moondrop juga. Feels-nya sendiri memang tidak terasa istimewa ya karena build-nya yang plastiki dan juga ringan. Lalu saya cari-cari info masalah waterproof ratingnya juga nggak nemu apa-apa. Oke lah, lanjut ke hasil pengujian ala saya saja. Di mana base shaker agak loose, ini ciri khas driver berpower besar. Namun alhamdulillah sepanjang tes bebas dari rattle maupun burst. Lalu virtualisasi 8 arah terdengar akurat, staging juga cukup luas meski nggak sampai extraordinary juga. Separasi instrumen jelas, antar instrumen tidak tumpang tindih, dan delay pas nonton video aman. Saya nonton podcast di YouTube itu suaranya sinkron ya antara gerak bibir narasumbernya dengan suara yang muncul di telinga saya. Untuk gaming, delaynya masih lumayan tebal, suara mendarat masih agak tertinggal, tapi nggak sampai membuat kita serasa dikejar musuh. Ya, berhenti berlari membuat ekor langkah sebanyak 3 langkah. Kemudian nyalakan gaming mode, tap 4 kali cepat ya di buds-nya, hasilnya ekor langkah turun ke 2 langkah saja, dan gerakan lain seperti mendarat ke tanah tadi sudah sinkron. Dan mikrofonnya untuk harganya sih tergolong bagus. Noise teredam dengan baik, karakter suara bindeng seperti robot terasa tapi tidak berlebihan, gainnya cukup dan detailnya juga jelas. Segini masih cukup natural untuk ukuran mic TWS earphone ya. Silakan cek sampelnya. Ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Moondrop Space Travel 2 ya. Silakan bandingkan kalau dengan perekaman dari Oppo Reno 14 5G di mode normal. Saya belum nyalain mode sound focus. Sekarang pakai sound focus, silakan bandingkan. Ya, karena sejatinya saya memang ganggu suaranya dengan suara angin dari kipas angin sebelah kiri dan sebuah video cafe noise di sebelah kanan ya. Kita kembali ke Space Travel 2. Dan saya akan matikan noise-nya. Lalu simak hasil perekaman suaranya sekarang setelah tanpa noise. Apakah lebih baik, lebih bulat, tanpa gitar, nggak putus-putus kayak tadi? Tadi putus-putus nggak? Kayaknya enggak sih. Saya belum tahu ya. Silakan di komen aja hasil perekaman suaranya segini kepake nggak? Buat komunikasi atau meeting online, video call, atau konten malah. Komen aja lah ya. Nah, yang saya apresiasi adalah isolasi dan ANC-nya ternyata bagus nih. Jadi deep gitu ya. Terbukti dengan saya yang tidak menyadari kehadiran orang yang datang ke sofa di belakang meja kerja saya. Segitu deepnya. Lalu, transparansi juga punya fokus yang baik ke suara luar. Rasanya fitur ambience-nya ini improve signifikan dari generasi Space Travel yang pertama. Oh iya, aplikasi Moondrop lebih berfokus ke pengaturan suara dan mode ambience-nya ya. Fitur-fitur konektivitas dan lainnya malah belum bisa diatur dari aplikasi ini. Masih minim fiturnya. Sementara karakter suaranya terbilang unik, tuningan Moondrop ini memang beda. Jadi ini tuh kayak bikin TWS buat basshead, tapi karakternya gimana ya? Balance tapi juga nyeleneh.
Maksudnya tuh gini, bassnya tebal, berat, deep, dan berekor, pace-nya terasa lambat entah kenapa, dan memang bass ini terasa banget ya, powerful, tapi punch-nya terasa kurang lincah dan agak melebar. Tuh kan, bass macam apa ini namanya ya? Nah, vokalnya jadinya agak deep, tapi balance-nya masih di tengah kok. Bening, clear, pitch-nya juga pas, dan hebatnya malah terdengar hampir bebas gaung. Kok bisa begitu ya? Lalu treble lumayan clear tapi terasa sih efek distorsi bass masuk ke sektor ini meski tidak membuat string dan juga sparklingnya jadi kabur. Brightness-nya agak kurang dapat, sektor ini terasa kurang lepas sih kalau menurut saya, tapi bagusnya nggak runcing di telinga. Buat saya, ini jadi TWS yang gamang antara balance atau ngebass. Treble jelas bukan sektor yang menonjol, tapi juga nggak bisa dikesampingkan. Sementara vokalnya, saya suka sekali dengan bass yang masih jadi kontroversi hati ini. Halah. Ya, maksudnya saya masih bingung. Bassnya ini deep dan menggetarkan kalbu, tapi pace-nya lambat, jadi malah serba nanggung gitu. Kalau ditanya recommended atau enggak, saya juga jadi setengah-setengah nih. Kalau kamu ngejar ANC dan transparansi yang meningkat dengan gaya form factor dan looks yang futuristik, ini oke ya. Lebih aman kalau buat ditaruh di meja kerja saja atau kamu spend budget lebih buat beli case pelindungnya lagi. Maklum, tipe charging case-nya kan terbuka begini. Tapi kalau kamu masih suka mendang-mending, rasanya Eagle Quiet Buds 3 jauh lebih aman dari segala faktor perhitungan. Termasuk kodeknya yang high-res sudah LDAC, kemudian punya fitur wireless charging, bahkan suaranya lebih masuk di kuping saya, dan dengan harga yang malah lebih terjangkau. Oke lah, biar nggak bingung, saya munculkan kedua produk ini saja di video ini. Siapa tahu kamu mau check out keduanya. Silakan cek juga video review Eagle Quiet Buds 3 dan cek link di deskripsi ya kalau kamu mau meminang salah satu atau keduanya. Kesimpulannya terus terang masih bingung saya juga. Sepertinya ini TWS buat fans berat Moondrop yang lebih terjangkau dari seri lain tapi tetap ada ANC-nya. Jadi ya wajar lah ya ada plus minusnya juga karena harganya lebih terjangkau nih dari Moondrop. Silakan dipertimbangkan, videonya sampai di sini saja. Hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.